Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Pada video kali ini kita akan coba untuk membahas sesuatu hal yang menarik, sesuatu hal yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kalau bukan penerapan model bahasa dalam artificial intelligence. Kita dalam ngobrol itu tentu membutuhkan sebuah kalimat. Nah, pada video ini kita akan coba bahas satu persatu bagaimana sih kalimat untuk ngobrol dengan model bahasa. Kita tahu bahwa model bahasa artificial intelligence ini adalah program komputer yang dirancang untuk memahami dan mengolah bahasa manusia. Jadi dia memahami dan merespon kata-kata atau tulisan kita dengan cara yang mirip dengan cara manusia itu berkomunikasi. Namanya artificial intelligence di dalam bahasa Indonesia sendiri kan itu artinya adalah kecerdasan buatan, dimana kecerdasan buatan itu pun juga yang buat adalah manusia. Tujuannya digunakan untuk berbicara dengan sesama dengan manusia tetapi melalui robot. Model bahasa itu saat ini sudah cukup banyak dan biasanya kita mengenal 3 aplikasi yang cukup familiar kita gunakan. Yang pertama adalah ChatGPT, yang kedua Bing AI, dan yang ketiga Google Bard. Di luar ini pasti ada banyak yang berkaitan dengan model bahasa pada artificial intelligence. Nah, untuk berbicara dengan model bahasa tadi tentu kita tidak asal bertanya atau tidak asal memberikan instruksi atau tidak asal memberikan pernyataan yang umum. Nah, kita kenal yang namanya prompt. Prompt itu adalah dari pengertiannya petunjuk atau instruksi yang kita berikan kepada model bahasa agar dapat melakukan tugas tertentu. Dengan memberikan prompt yang jelas dan tepat ini, maka model bahasa dapat lebih baik memahami apa yang kita inginkan. Kita saja dalam berbicara kepada sesama manusia itu pun perlu memberikan sebuah kalimat, sebuah instruksi yang jelas. Apalagi ini adalah model bahasa. Kalau kita berbicara dengan sesama manusia, dengan teman kita misalnya, teman kita mungkin akan lebih cepat menangkap apa yang kita maksud karena memiliki kesamaan karakter, memiliki kesamaan latar belakang, memiliki kesamaan keluarga bahkan. Tetapi jika kita berbicara dengan model bahasa yang mana kita tahu bahwa model bahasa ini juga sebuah model yang universal, pasti kita harus ngobrol dengan instruksi yang jelas juga. Kenapa? Karena instruksi yang ambigu atau tidak jelas itu bisa saja membuat tidak sesuai dengan harapan. Kita saja berbicara dengan orang lain saja harus jelas, apalagi dengan model bahasa. Kemudian menggunakan prompt yang baik itu akan memberikan output yang lebih tepat. Coba saya punya 2 kalimat. Kita bandingkan, ada 2 kalimat ini, kalimat pertama dan kalimat kedua. Kalimat pertama, buatkan puisi yang bagus. Sementara kalimat kedua, buat puisi tentang keindahan alam di daerah pedesaan yang asri dan sejuk. Kita bisa membandingkan 2 kalimat ini dengan harapan output tentu akan lebih baik yang kalimat kedua. Kalau kalimat pertama mungkin puisi apapun bisa dibuat, padahal kita lagi ingin membuat puisi tentang romantisme atau puisi tentang keindahan alam, tapi dengan kata kunci buatkan puisi yang bagus seperti contoh satu ini, pasti model bahasa itu juga tidak cepat untuk memahami, bahkan tidak memahami apa yang kita inginkan. Dia akan memberikan jawaban, tapi jawaban yang universal. Kalau kita membuat prompt dengan instruksi nomor 2, buat puisi tentang keindahan alam di daerah pedesaan yang asri dan sejuk, maka model bahasa itu akan lebih mudah dalam memahami apa yang kita inginkan. Nah, kurang lebih pengantarnya seperti itu. Sebenarnya tips membuat prompt itu apa saja sih? Ada 4. Yang pertama adalah harus fokus. Prompt ini kan adalah kalimat percakapan. Kalau kalimat percakapannya itu kita berbicara dengan orang saja, ketika kita berbicara dengan orang kalimatnya itu sudah melebar, maka orang itu juga akan sulit menangkap. Maka yang menjadi poin pertama adalah fokus. Apa tujuan yang kita inginkan? Apakah kamu mau meminta model bahasa untuk membuat puisi, menerjemahkan bahasa, atau mencari ide bisnis? Fokuskan dulu apa yang ingin kamu bicarakan. Kemudian kalau sudah fokus, jelas. Yang kedua adalah jelas. Hindari kata-kata susah. Jelaskan maksud kita dengan detail. Maunya kita apa? Jelaskan dengan yang baik. Misalnya ketika kita ingin meminta untuk model bahasa itu menerjemahkan, jangan hanya memberikan instruksi terjemahkan kalimat ini. Model bahasa akan bingung. Ditambahkan saja terjemahkan kalimat ini, misalnya I love you. Maka dalam bahasa Indonesia misalnya, maka model bahasa akan lebih
mudah dalam membuat output. Dan yang ketiga, berikan petunjuk. Kita dapat memberi petunjuk arah ke model bahasa. Misalnya tadi ketika kita ingin membuat puisi yang bagus, maka nanti model bahasa akan membuat sebuah puisi yang universal dan itu memang bagus. Tapi kan kalau kita beri petunjuk puisi yang kita inginkan ada unsur komedinya, maka model bahasa akan berpikir akan membuat sebuah puisi yang di dalamnya itu ada unsur komedi. Maka berikan petunjuk yang jelas juga pada model bahasa. Dan yang keempat, singkat dan padat. Tentu kalau semakin kita bertele-tele, model bahasa juga akan bingung. Kita pun kalau ngobrol dengan orang lain terlalu melebar, terlalu lama, terlalu panjang, orang itu juga akan sulit kan untuk merespon dan memberikan feedback kepada kita. Begitupun juga dengan model bahasa. Nah, saya akan memberikan sebuah contoh prompt yang mungkin ini bisa dibilang kurang jelas karena instruksinya itu terlalu singkat, terlalu sederhana. Misalnya, manajemen itu apa? Nah, pertanyaan ini apa yang kita inginkan? Tidak memberikan prompt ini terlalu umum dan tidak memberikan informasi yang spesifik tentang apa yang kita inginkan. Kamu mau tanya pengertiannya, mau tanya maksudnya, mau tanya peran manajemen atau apa, kan tidak tahu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menjadi manajer yang baik? Prompt ini juga terlalu luas dan tidak memberikan konteks yang relevan. Manajer yang baik itu kan, manajer sendiri itu kan kompetensinya ada banyak. Nah itu, kamu pengen jadi manajer yang baik dalam bidang apa? Contohnya seperti itu. Kemudian, apa pentingnya manajemen? Ini juga prompt yang terlalu abstrak dan tidak memberikan contoh yang spesifik. Berikanlah contoh yang spesifik. Apa perbedaan antara manajemen dan kepemimpinan? Ini sudah mengandung istilah teknis dan saya yakin dua kata ini menjadi kata yang penting, tapi kalau konteksnya sudah sesuai, maka jawabannya atau hasilnya pun juga akan memberikan sesuatu yang berbeda. Ini dalam konteks pengertiankah, dalam konteks sudut pandangkah, atau dalam konteks lainnya. Kemudian yang kelima, bagaimana cara mengelola tim yang efektif? Ini juga sudah masih terlalu umum dan tentu informasi yang akan diberikan oleh model bahasa itu terlalu melebar juga. Kita coba rubah prompt yang tadi dengan sedikit tambahan kalimat agar menjadi lebih jelas. Misalnya, manajemen itu apa? Kita coba ganti. Kita ingin tahu manajemen ini dalam arti proses rangkaian kegiatan, maka kita akan mengubah prompt manajemen itu apa menjadi jelaskan tentang proses manajemen termasuk POAC, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Dengan jawaban seperti ini, maka ChatGPT juga akan memberikan jawaban yang cukup spesifik, cukup jelas. Artinya kita ingin mengetahui manajemen ini dalam arti proses itu seperti apa, masing-masing ini tuh apa maksudnya. Yang tadi yang kedua, bagaimana cara menjadi manajer yang baik, dimana kita tahu manajer itu kan kompetensinya ada banyak. Maka berikanlah prompt yang jelas, jelaskan tentang keterampilan teknis interpersonal dan kepemimpinan yang dibutuhkan untuk menjadi manajer yang efektif. Ini prompt yang sudah cukup jelas. Kemudian apa pentingnya manajemen? Kita rubah lagi menjadi jelaskan tentang peran manajemen dalam memastikan bahwa organisasi mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Manajemen ini yang dimaksud manajemen penting ya penting, maka pertanyaannya kita buat lagi lebih spesifik. Peran manajemen dalam organisasi misalnya dalam kalimat ini. Apa perbedaan antara manajemen dan kepemimpinan? Prompt yang jelas berikan saja. Jelaskan tentang perbedaan antara manajemen dan kepemimpinan termasuk tujuan, fokus, dan keterampilan yang dibutuhkan. Berarti ini kan menjadi sebuah peran dalam organisasi. Bagaimana cara mengelola tim yang efektif? Prompt yang jelas, jelaskan tentang keterampilan komunikasi, motivasi, dan pemecahan masalah yang dibutuhkan untuk mengelola tim yang efektif. Dari prompt yang universal tadi yang pertama, kita ubah menjadi prompt yang sudah cukup jelas dan dimengerti. Spesifikkan lagi apa yang kita ingin tanyakan. Nah, kalau mau lebih spesifik lagi, ini adalah contoh yang lebih spesifik lagi karena di dalamnya ada sebuah studi kasus atau kasus. Pertama tadi manajemen itu apa? Nah, kita coba spesifikkan lagi menjadi sebuah studi kasus agar model bahasa itu bisa memberikan jawaban atau output yang lebih spesifik juga. Kita buat prompt yang spesifik. Sebuah perusahaan manufaktur itu perusahaan yang mengolah barang dari bahan menjadi barang jadi atau setengah jadi. Sebuah perusahaan manufaktur sedang mengalami penurunan produktivitas. Manajer produksi telah mencoba berbagai strategi untuk meningkatkan produktivitas, tetapi belum berhasil. Jelaskan proses manajemen yang dapat digunakan oleh manajer produksi untuk memecahkan masalah ini. Nah,
Ini artinya kita memberikan istilah manajemen dalam implementasi adanya sebuah studi kasus. Ini maka nanti model bahasa akan lebih spesifik lagi dan lebih detail lagi dalam memberikan pengertian berkaitan dengan manajemen, dan tentu saja manajemen dalam arti yang sudah spesifik. Bagaimana cara menjadi manajer yang baik? Kita rubah jadi prompt yang lebih spesifik lagi dengan kalimat seorang manajer muda baru saja ditugaskan untuk memimpin tim penjualan baru. Dia mungkin belum memiliki pengalaman yang cukup dalam hal manajerial. Tim ini terdiri dari karyawan yang memiliki pengalaman dan latar belakang yang berbeda. Dia sudah memiliki karakter. Jelaskan keterampilan manajerial yang dibutuhkan oleh manajer ini untuk memimpin tim dengan efektif. Dari sini saja kita bisa mengetahui bahwa menjadi manajer yang dibutuhkan atau yang kita tanyakan adalah manajer dalam posisi dia adalah anak baru dengan latar belakang tim yang beragam, punya karakteristik yang macam-macam. Bagaimana cara memimpin tim tersebut? Kita lihat yang ketiga. Tadi, apa pentingnya manajemen? Kita buat prompt yang spesifik menjadi sebuah organisasi nirlaba sedang berusaha untuk meningkatkan jumlah dan donaturnya. Manajer pengembangan telah mengembangkan rencana untuk meningkatkan jumlah donatur, tetapi rencana tersebut belum berhasil. Jelaskan peran manajemen dalam memecahkan masalah ini. Apa perbedaan antara manajemen dan kepemimpinan? Dari yang ketiga dan keempat tadi, bisa dilihat prompt ini lebih spesifik dengan adanya studi kasus yang lebih jelas. Di mana prompt yang ketiga ini manajemen memang penting, tapi kita ingin tahu peran manajemen dalam memecahkan masalah yang ada. Bagaimana mulai dari POAC-nya itu seperti apa? Dan yang keempat, ini adalah apa keterampilan manajemen dan keterampilan kepemimpinan. Keterampilannya atau soft skill yang dibutuhkan itu apa? Itu muncul dalam pertanyaan yang spesifik. Begitupun juga dengan yang kelima, bagaimana cara mengelola tim yang efektif? Kita tanyakan lebih detail lagi dalam hal ketika sedang ada pelaksanaan proyek baru dengan keterampilan dan pengalaman yang berbeda, dia punya tim, keterampilan yang baik itu seperti apa, misalnya seperti itu. Nah, kita akan coba membuat prompt. Saya akan membuat ini prompt yang sudah saya buat. Saya seorang guru dan mengajar mata pelajaran dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Saya akan mengajar capaian pembelajaran berkaitan dengan dokumen berbasis digital. Saya ingin meminta bantuan AI untuk membuat modul ajar tentang dokumen berbasis digital. Tujuannya, dokumen berbasis digital itu agar peserta didik mampu menjelaskan dasar-dasar prosedur penanganan dokumen, jenis peralatan pengelolaan dokumen, dan prosedur penyimpanan dokumen berbasis digital sesuai sistem yang digunakan di tempat kerja. Buatkan modul ajar sesuai dengan format kurikulum Merdeka, karena saat ini format yang digunakan adalah format kurikulum Merdeka. Maka kita lihat hasilnya seperti apa. Ini contoh videonya. Saya menggunakan Google Bard. Ini kalimat prompt tadi saya copy, kemudian saya pastekan, kemudian saya akan enter. Apa jawabannya dari Google Bard? Google Bard ataupun ChatGPT ataupun Bing AI itu sama semua sistemnya sebagai model bahasa. Nah, dia sudah memberikan jawaban yang spesifik. Ini modul ajar, mata pelajarannya ini, kelasnya kelas 10, topiknya dokumen berbasis digital, capaian pembelajarannya juga sudah dijabarkan, tujuan pembelajarannya sudah diberikan, pemahaman bermakna itu menjadi penting di kurikulum Merdeka, sampai dengan itu juga diberikan, persiapannya ada, kegiatan pembelajarannya ada, mulai dari apersepsi sampai dengan proses pembelajarannya, sampai dengan nanti penutupnya seperti apa, dan penilaiannya efektif itu bagaimana, rangkumannya, refleksinya, dan lain sebagainya. Ini sudah cukup bagus dan sudah cukup spesifik sehingga kita bisa mendapatkan outputnya dari hal tersebut. Penting bahwa prompt menjadi kalimat yang kita gunakan dalam berbicara kepada model bahasa. Maka gunakanlah kalimat yang fokus, jelas, kemudian berikan petunjuk dan singkat, padat, agar model bahasa bisa memberikan output yang maksimal kepada kita. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.